Indonesia, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masih belum terjamin sepenuhnya oleh negara. Buktinya, di tahun 2023 ini masih saja terjadi aksi pembubaran kegiatan beribadah dan pelarangan beribadah bagi umat minoritas. Pada hari Minggu, tanggal 5 Februari kemarin, terjadi pembubaran kegiatan ibadah Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Metlan Cilengsi Bogor, Jawa Barat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Di Metlan nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau untuk pembinaan. Masuk Metlan, kalau pemerintahan daerah ini buat hukum bersuara. Sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim, ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Toleransi itu yang nggak mesti lihat. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya, Pak. Ada yang izin dari Dari kan sudah ada di desa, Pak. Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar, Pak. Izin sini. Aksi pembubaran kegiatan ibadah itu dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin. Pada tanggal yang sama, Gereja Protestan Injili Nusantara atau GPIN di Lampung juga mengalami peristiwa pembubaran ibadah. Aksi pembubaran jemaah yang sedang beribadah, jemaah apapun agamanya, itu tidak dibenarkan dan harus ditindak tegas karena sudah melanggar norma-norma kemanusiaan dan melanggar konstitusi yang diatur dalam Pancasila. Apapun alasannya, tidak boleh ada pelarangan masyarakat melaksanakan ibadah. Apalagi pembubaran terhadap masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak melarang pembangunan rumah ibadah. Dengan tegas dan lugas, Presiden mengatakan bahwa setiap agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Karena kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya kebebasan beragama ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas yang dihadiri oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimdo se-Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di depan gubernur, bupati, dan wali kota, Presiden Jokowi pun menekankan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak bisa dipatahkan dengan kesepakatan apapun. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan-kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah oleh peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk SKB 2 Menteri dan Kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya untuk memahami aturan tersebut yang memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Presiden Jokowi menyampaikan hal ini karena masih melihat maraknya masalah kebebasan beragama yang terjadi di negeri ini. Terlihat tegas pidato Presiden Jokowi itu. Lantas, mengapa pelarangan ibadah masih saja terus terjadi? Bahkan hanya berselang sekitar 2 minggu dari pidato Presiden Jokowi, sudah terjadi aksi persekusi berbasiskan intoleransi terhadap kelompok masyarakat minoritas yang sedang beribadah.
Aksi pembubaran kegiatan beribadah itu dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin. Mengapa proses pengurusan izin pendirian gereja dirasakan sangat sulit bagi penganut agama Kristen? Pengurusan IMB untuk gereja cenderung dihadapkan dengan hambatan-hambatan struktural. Hambatan struktural yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 atau BBM. BBM yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah justru membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Bagi banyak pihak, peraturan tersebut adalah biang kerok akar dari pelanggaran kebebasan beribadah yang terjadi di negeri ini. Peraturan yang sudah ada sejak rejim Soeharto pada tahun 1969 yang kemudian dimodifikasi oleh pemerintahan SBY pada tahun 2006 ini kerap menjadi alat bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melanggar kebebasan beribadah kelompok masyarakat minoritas. Padahal, kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 1945. Maka, sangat aneh apabila harus dipatahkan oleh peraturan yang hanya setingkat menteri. Persyaratan pendirian rumah ibadah yang diatur dalam PBM diantaranya adalah dibutuhkan adanya daftar nama dan kartu tanda penduduk minimal 90 orang, serta dibutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar paling sedikit 60 warga setempat. Selain itu, ada juga kewajiban rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama dan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat. Persyaratan tersebut jelas membatasi hak kebebasan beragama dan berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama persetujuan tentang dukungan penduduk sekitar. Mungkin bagi agama mayoritas tertentu, persyaratan tersebut tidaklah menjadi masalah dan gampang dipenuhi. Akan tetapi, bagi agama minoritas, persyaratan jumlah minimal dukungan masyarakat ini yang selalu menjadi batu sandungan untuk memperoleh izin. Dan celakanya, persyaratan ini menjadi kewajiban mutlak untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dari pemerintahan setempat. Dalam pelaksanaannya, SKB ini sering menjadi penghambat pendirian sejumlah tempat ibadah warga minoritas sekaligus menjadi pembenaran atas aksi-aksi vandalisme dan intoleransi. Berbagai kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia, terutama yang menimpa umat Kristen, mulai dari sulitnya proses perizinan mendirikan rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, serta penghentian dan penolakan kegiatan ibadah di sejumlah daerah. Peningkatan kasus pelanggaran itu justru terjadi setelah peraturan bersama itu diterbitkan. Jika tidak ada tindakan yang jelas dan tegas dari pemerintahan pusat terkait PBM tersebut, maka perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia akan terus mengalami permasalahan. Presiden perlu mengevaluasi kembali peraturan bersama para menteri tersebut. Evaluasi yang didasari oleh semangat konstitusi dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Besar harapan masyarakat agar evaluasi terhadap PBM dapat menghasilkan pembentukan peraturan pendirian rumah ibadah dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia serta menghindari pembatasan dan diskriminasi. Selain itu, perlu juga adanya perintah yang lebih tegas dan tindakan nyata untuk menindak para pelaku intoleransi
agar kasus pembubaran kegiatan beribadah seperti yang terjadi selama ini tidak terus terjadi dan masyarakat bisa lebih taat hukum. Pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tegas kepada para kelompok yang melakukan tindakan-tindakan intoleran untuk menjamin kelancaran kegiatan beribadatan setiap warga beragama dan kepercayaan di negeri ini. Jika tidak ada efek jera kepada kelompok-kelompok intoleran ini, maka kasus-kasus serupa akan terus terjadi dan terjadi lagi di berbagai tempat di negeri ini. Jangan memberi ruang sekecil apapun bagi kelompok-kelompok intoleran ini untuk tumbuh dan menyebar kemana-mana, sehingga berpotensi merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Bersama saya Yanti, Don't Be Silent Majority. Speak up.